Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kita melihat ada banyak kesaksian-kesaksian yang menunjukkan atau menyatakan, memberikan pernyataan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali, atau Tuhan berbicara melalui mimpi dan lain sebagainya, dan yang di luar logika. Saya melihat di channel Sharon Keleyan, dia menyatakan bahwa kedatangan Kristus akan datang. Mungkin bisa kita tonton sebentar. Mari kita menyaksikannya. Tuhan berbicara kepada saya, ayo cepat, waktunya sudah dekat. Tuhan bilang kepada saya, aku akan datang segera. Aku akan membalaskan setiap orang yang percaya kepadaku, mereka akan terangkat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepadaku, mereka akan tertinggal. Aku akan datang segera. Ceritakanlah. Ya, kita sudah melihat bagaimana Sharon Keleyan ini, dia menyaksikan, dia bersaksi bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi seperti yang di video tadi kita melihat Tuhan berbicara, Tuhan akan datang segera dan akan menghakimi orang jahat dan orang baik, dan sebagian orang akan tertinggal dan sebagian lagi akan terangkat ke surga. Jadi Tuhan menyuruh dia untuk menceritakan kepada orang-orang bahwa Tuhan akan datang, lalu mengatakan bertobat, baca Alkitab, berjaga-jaga, jangan sampai tertinggal. Ini yang dikatakan kesaksian daripada saudara-saudari kita ini. Dan dia juga mengatakan pada malam ketika dia duduk terus foto, lalu dia di kameranya ada cahaya yang terang, terus katanya warna hijau, bentuk batu dan sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa Sharon Keleyan ini sebenarnya hanya memanipulasi kesaksian tentang kedatangan Kristus. Karena kesaksian itu harus diuji dari kebenaran Alkitab. Kalau kita kembali ke belakang, di mana zaman PL, ada banyak orang, mereka memberikan kesaksian tentang sesuatu yang akan terjadi, dan itu benar-benar terjadi. Dan yang terjadi itu adalah kesaksian yang benar. Dan kesaksian yang tidak benar itu dikatakan nabi palsu, atau nabi yang seakan-akan membawa tentang berita Allah, tentang apa yang Allah suruh, tetapi tidak terjadi. Dan di dalam PB juga ada banyak juga pada saat itu pengajaran-pengajaran yang sesat dan kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa Kristus akan datang atau Tuhan berbicara. Jadi Sharon Keleyan ini, dia mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Saya tidak tahu apakah memang Tuhan yang berbicara kepada Sharon Keleyan atau hanya bisikan setan, atau mungkin hanya manipulasi dengan ekspresi wajah yang menyedihkan sehingga dia menangis dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Dan kalaupun itu memang suara Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau hanya manipulasi dengan ekspresi yang menyedihkan, dia akan mempertanggungjawabkan setiap
apa yang dia katakan, setiap perbuatan kesaksian dia itu. Karena kesaksian itu sebenarnya orang-orang jangan mempermainkan, apalagi tentang berkaitan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi akhir zaman menjadi hal yang menakutkan, saudara, bagi sebagian orang. Bahkan ada orang yang tidak mengakui tentang akhir zaman, dan bahkan ada orang yang menganggap bahwa akhir zaman itu hanya mitos dan tidak benar. Tetapi bagi orang percaya bahwa akhir zaman itu adalah sukacita. Sukacita artinya kebahagiaan orang-orang bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang percaya tentunya mereka sangat sukacita ketika nubuatan itu terjadi. Dan akhir zaman juga bukanlah istilah yang asing lagi di dalam kalangan teologi. Mungkin bahasa kerennya lah, mungkin kalau di dalam teologi itu eskatologi. Mungkin kaum awam juga mengerti bahwa akhir zaman itu tidak asing. Jadi akhir zaman itu ada dibagi dua. Yang pertama itu akhir zaman umum. Jadi akhir zaman umum ini berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Sedangkan akhir zaman individual itu lebih kepada akhir zaman dalam arti yang sempit, yakni kematian jasmani, kematian secara jasmani. Jadi orang-orang kadang berpikir kalau seseorang sudah meninggal, itulah yang disebut dengan akhir zaman. Akhir zaman artinya sangat sempit sekali. Tapi kalau Alkitab menyatakan bahwa akhir zaman itu berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi akhir zaman merupakan sesuatu yang sangat misteri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan manusia pun tidak tahu. Tetapi yang tahu itu hanyalah Allah. Bahkan anak sendiri pun tidak tahu, hanyalah Bapa. Jadi kalau mungkin seorang klien mengatakan Tuhan berbicara akan akhir zaman akan datang, itu dipertanyakan kembali, apakah dia memiliki atribut ilahi? Tidak mungkin, karena dia adalah manusia. Tentunya orang-orang yang mungkin yang Allah berbicara itu secara khusus, artinya khusus Allah menyatakan kepada orang tersebut. Jadi untuk menanggapi hal-hal yang demikian, saudara jangan terlalu mungkin luapan emosi seakan-akan kesaksiannya benar. Saudara jangan hanya mendengar kesaksian itu, tetapi saudara harus juga menguji dari kebenaran Alkitab. Jadi orang tidak akan tahu kedatangan Kristus kedua kali. Yang hanya tahu itu hanyalah Bapa. Jadi meskipun tadi dia mengatakan kita harus bertobat dan baca Alkitab, berjaga-jaga, ya itu benar. Sebagai orang percaya kita harus kembali kepada Kristus. Kita harus meninggalkan dosa-dosa dan kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Allah melalui yang membaca firman Allah, melalui doa, persekutuan dan lain sebagainya. Dan yang paling utama menurut saya, akhir zaman itu adalah kehendaknya Allah. Jadi akhir zaman akan dialami dan akan terjadi dengan waktunya Allah. Jadi waktunya Allah, batas waktu yang Allah tentukan. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kalaupun akhir zaman itu datang, maka kita sebagai orang percaya sudah bersukacita, sudah mengalami sukacita, di mana kita nanti bersama dengan Kristus terangkat ke surga. Jadi saudara,
Saudara harus perlu pahami bahwa jangan mempercayai setiap kesaksian yang ada, tetapi harus menguji kesaksian itu. Karena sama seperti yang sudah lama ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa Kristus akan datang, ramalan-ramalan yang mereka ramalkan. Ya, ada ramalan tentang Yesus akan datang pada tahun sekian-sekian. Itu sudah ada pada tahun 1543. Bahkan pada tahun 1980 juga sudah ada orang-orang yang menyatakan demikian, akan datang Kristus kedua kali. Mereka menyatakan, tetapi ketika mereka menentukan waktu, menentukan tanggal, ternyata tidak terjadi. Lalu mereka merevisi, lalu memajukan lagi tanggal yang ada, dan tanggal yang ada pun tidak terjadi. Jadi hanya kebohongan, manipulasi. Jadi seakan-akan mereka menyamai Allah, mereka menyamai kehendak Allah. Jadi mereka bukan tahu, tapi sok tahu kedatangan Kristus. Jadi kedatangan Kristus itu akan terjadi, tetapi dengan waktu yang Allah tentukan. Terima kasih. Mungkin ini hanya sekedar memberikan kita pengertian bahwa meskipun ada banyak orang yang bersaksi bahwa Tuhan berbicara dan lain sebagainya dengan ekspresi yang menyedihkan, saudara perlu mendoakan mereka supaya benar-benar mereka bertobat, karena orang-orang yang memanipulasi nubuatan itu akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah. Terima kasih. Shalom.